Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Wahyudewanti. Saya mahasiswa S1 Keperawatan di Universitas Ngudi Waluyo, Semarang. Saat ini saya bekerja di RSUD Dr. Haji Yusuf SK, Tarakan, Kalimantan Utara, di ruang PICU selama kurang lebih 5 tahun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa nilai falsafah keperawatan yang diterapkan di RSUD Dr. Haji Yusuf SK, Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya di ruang PICU. Yang pertama yaitu nilai kepedulian atau caring. Kepedulian atau caring adalah nilai moral dan filosofi keperawatan yang menekankan hubungan interpersonal, empati, kebaikan, dan perhatian holistik terhadap pasien. Nilai caring di rumah sakit sangat penting karena menjadi dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial serta spiritual. Yang kedua yaitu nilai profesionalisme. Nilai profesionalisme merupakan serangkaian langkah strategis yang berfokus pada etik, mutu pelayanan, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya mengenai 4 konsep utama paradigma keperawatan di ruang PICU. Yang pertama, manusia, anak sebagai pasien, anak yang dipandang sebagai individu yang unik dan holistik serta bukan miniatur orang dewasa. Perawatan ini hanya berfokus pada kondisi kritis atau mengancam jiwa yang membutuhkan pemantauan ketat dan intervensi yang cepat serta tepat, tetapi juga mempertimbangkan tumbuh kembang anak dalam setiap intervensi. Anak selalu melibatkan orang tua atau wali sebagai sistem pendukung utama. Kebutuhan dasar anak tetap harus dipenuhi meskipun anak dalam kondisi kritis. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan mencakup semua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kondisi pasien. Perawat harus mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tenang, dan mendukung penyembuhan dan meminimalkan stres meskipun dirawat di ruang PICU. Meskipun di PICU dipenuhi dengan intensif dan teknologi tinggi seperti ventilator, monitor, dan peralatan lainnya. Kesehatan di PICU tidak hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan anak untuk bertahan hidup dan memulihkan kondisi kritis dan menuju kondisi stabil dan optimal. Perawat harus memahami bahwa persepsi kesehatan anak berbeda dengan orang dewasa dan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan serta kondisi klinisnya. Yang keempat yaitu keperawatan. Keperawatan adalah intervensi profesional yang diberikan kepada pasien. Di PICU ini adalah perawatan intensif, komprehensif, dan spesialis. Perawat harus memiliki kompetensi khusus dalam menangani pasien kritis, khususnya anak, termasuk kemampuan dalam intervensi yang cepat dan tepat. Perawat PICU harus memiliki keterampilan teknis yang tinggi dan tetap mengedepankan nilai-nilai caring, empati, dan profesionalisme. Selanjutnya yaitu mengenai grand teori yang paling menonjol diterapkan di PICU, yaitu teori of human caring atau teori kepedulian oleh Jane Watson. Teori ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal antara pasien dan perawat, serta perawat yang holistik dan penuh kasih sayang sebagai inti dari praktik keperawatan. Teori ini berfokus pada perawatan humanistik sampai spiritual, dan bukan hanya aspek biomedis semata yang sangat dibutuhkan oleh pasien anak dan keluarga di lingkungan kritis seperti di PICU. Perawat juga harus peka terhadap perasaan dan kebutuhan nonverbal anak yang mungkin belum bisa berbicara dan keluarga yang sedang cemas. Selanjutnya, 3 major range teori yang sering digunakan. Yang pertama yaitu Theory of Comfort oleh Catherine
Kolchaba yaitu meningkatkan kenyamanan pasien dalam 4 konteks, secara fisik, psiko, spiritual, lingkungan, dan sosiokultural. Kenyamanan adalah hasil intervensi keperawatan yang sangat penting, terutama pada anak yang mengalami nyeri, kecemasan, prosedur invasif, dan keterbatasan gerak di ruangan intensif. Teori ini dapat memandu perawat dalam mengelola nyeri, mengurangi kecemasan, dan menyesuaikan lingkungan dipicu yang bising atau penuh dengan alat. Yang kedua yaitu Theory of Uncertainty in Illness oleh Merle Michel. Mengatasi ketidakpastian yang dialami oleh pasien dan keluarga terkait dengan diagnosis, pengobatan, dan prognosis penyakit. Orang tua dari anak yang sakit kritis dipicu seringkali mengalami ketidakpastian yang tinggi. Teori ini memandu perawat untuk memberikan informasi yang jelas, mendukung coping, dan membantu keluarga dalam menginterpretasikan kondisi anak mereka, sehingga mengurangi kecemasan atau stres. Selanjutnya yaitu 3 praktik teori yang selalu digunakan. Yang pertama yaitu Family Center Care Theory, yaitu teori ini diterapkan untuk membantu perawat membangun komunikasi, memberikan edukasi, dan melibatkan orang tua dalam mengambil keputusan. Pada perawatan anak kritis, keluarga merupakan bagian inti dari proses penyembuhan. Yang kedua yaitu Self-Care Deficit Theory. Teori ini menekankan bahwa keperawatan diperlukan ketika pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan perawatan sendiri secara adekuat. Di ruangan PICU, batas kemampuan self-care lebih kompleks karena kondisi anak yang kritis serta ketergantungan pada orang tua dan perawat. Yang ketiga yaitu Interpersonal Relation Theory. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan perawat dan pasien adalah proses interpersonal yang bertujuan membantu pasien untuk mengatasi masalah kesehatan, meningkatkan adaptasi dan pencapaian kemandirian. Perawat berperan bukan hanya sebagai pemberi tindakan, tetapi sebagai kolaborator, komunikator, pendidik, dan pendukung dalam proses penyembuhan pasien. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.